Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdus Salim Helmi SPDI. Saya selaku guru fikih di MTS Hormul Takin Barat Timur Lenteng Sumeneb. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250 310 588 dan dengan nomor peserta PPG 18 91 96 00 58003. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 7 MTS Hormul Takin Barat Timur Lenteng Sumeneb untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan semua akan bersama kita di kota ini. Bantu Bojo Taman Sari, bersih aman sehat asri. Karena kota ini telah berjanji potensi budaya prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah supaya kalian semua bisa tetap istiqomah dalam mencari ilmunya Allah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita beranjak ke bab toharoh, maka saya persilakan untuk berdoa sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Saya akan tunjuk untuk mewakili dalam pembukaan atau berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa setelah kita berdoa, kita selalu istiqomah membaca sholawat nariyah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membaca sholawat nariyah. Allahumma Sholli
menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan saya langsung melanjut kepada Syifa untuk menjadi pemandu di depan. Silakan. Dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan doa, kalian semoga diberi terbuka hatinya oleh Allah dan pikirannya, supaya apa yang akan saya sampaikan nanti melekat dalam hati kalian dan pikiran kalian. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjut, maka saya akan absen dulu. Muhammad Kashiful Anwar, Panji Kusuma, Rendi Al-Baihaqi, Muhammad Fandi Irawan, Muhammad Fauzan, Ahmad Siddiqui, Selamat Riyadi, Muhammad Iqbal Hakiki, Siti Maisyarah, Jamilatul Amaliyah, Fatimatul Zahra, Diana Putri, Safinatul Zahriyah, Zidna Ilma. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan bab dari bab berikutnya, dan bab ini mengenai tentang tohar. Sebelum saya lanjutkan ke materi tohar, maka akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada kalian mengenai tentang tohar. Apa yang dikatakan dengan tohara? Ada yang tahu? Tohara? Tohara artinya bersuci. Maksud dari bersuci ini dari apa? Ada yang tahu? Maksud dari bersuci dalam tohara ini? Ayo, ada yang tahu? Mengenai tentang bersuci dalam tohara. Ada yang tahu? Nah, maka bersuci ini dari hadas dan najis. Maka dari itu, apabila seseorang akan melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan terlebih dahulu harus suci dari hadas dan najis. Maksud dari najis ini, yang pertama, kita harus suci, badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, tempat kita harus suci sebelum kita melaksanakan sholat. Selain dari hadas dan najis, maka hadas ini supaya kita bersuci dahulu, supaya kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Baik anak-anakku sekalian, maka akan saya mulai tentang materi atau bab tohar ini. Maka saya mohon kepada kalian, jika saya sudah menjelaskan mengenai tentang bab tohar,
maka dicermati dan dipahami. Mengerti? Baik anak-anakku sekalian, sebelum berlanjut mengenai tentang bab toharo, maka saya akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai tentang pencapaian pembelajaran ini, peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, sholat fardu, sholat berjamaah, dan keutamaan zikir dan doa, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam pencapaiannya. Yang kedua mengenai tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua menganalisis ketentuan sholat fardu serta dapat mengamalkannya dengan baik dan benar. Yang ketiga menganalisis ketentuan sholat berjamaah untuk menumbuhkan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir menganalisis keutamaan zikir dan doa agar tumbuh sikap tawadhu, optimis dan baik. Anak-anakku sekalian, maka bab pertama ini menjelaskan atau menerangkan tentang bab tohoro, yang artinya bersuci. Dalam bersuci ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama mengenai tentang alat bersuci. Alat bersuci itu ada dua. Yang pertama mengenai tentang benda cair. Yang kedua benda apa? Air. Maka sebelum ke benda cair, maka terlebih dahulu saya ingatkan kembali mengenai tentang toharo. Toharo ini secara bahasa bersih, artinya bersih. Sedangkan toharo menurut istilah yaitu bersuci dari hadas najis dan hadas. Maka kita sebelum melaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat lima waktu, maka kita terlebih dahulu diwajibkan untuk suci baik hadas dan najis. Baik anak-anakku sekalian, bersuci dari hadas dan najis yang pertama kita harus melakukan wudu. Bagaimana tata cara kita dalam melakukan wudu? Yang pertama dengan niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Intinya kita harus tertib dari awal sampai akhir. Diawali dengan pembacaan niat itu tadi, jadi praktekkan langsung pada diri kita. Maka dalam melaksanakan atau mengambil wudu ini, kita jangan sampai keliru dalam melaksanakan praktek wudunya. Contohnya biasanya bab pertama yang diambil muka langsung ke dahi, tidak boleh, itu tidak sah. Makanya harus berurutan dari awal sampai akhir. Maka dari itu kita disarankan selalu dalam keadaan suci, baik dari najis dan hadas. Baik anak-anakku sekalian, ada dua benda yang kita dapat gunakan. Yang pertama air dalam melakukan atau melaksanakan wudu. Yang pertama dengan air. Yang kedua, jika sudah tidak ada air, kita harus menggunakan
Menggunakan? Menggunakan tak? Menggunakan debu atau tanah yang ada. Saya akan jelaskan mengenai tentang macam-macam air. Di mana macam-macam air ini dibagi menjadi 5. Maka kita harus pahami di dalam untuk menggunakan air itu, takutnya meskipun ada air, takut nanti ada air yang najis. Takutnya ada air yang mustahil. Yang pertama mengenai tentang air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang sudah nyata. Dalam artian nyata itu bersih, suci, dan bisa menyucikan. Itulah air yang mutlak. Yang kedua ini mengenai tentang air musamas. Terus yang ketiga air suci tetapi tidak bisa menyucikan. Dan yang keempat air mustahil. Yang terakhir ini adalah air najis. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Nah, silakan. Yang saya tanyakan adalah misalnya ada air yang terkena najis atau kotoran, apakah bisa dijadikan untuk berwudu? Ini pertanyaan yang sangat bagus mengenai tentang toharo ini atau bersuci. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian mengenai tentang apakah bisa air yang terkena najis itu bisa digunakan untuk berwudu? Adakah yang bisa untuk menjawab? Saya mau jawab Pak. Alhamdulillah, silakan. Apa jawabannya? Tidak. Tidak bohong? Tidak boleh. Kenapa? Dulu. Baik, aku mengenai tentang pertanyaan teman kalian yang sudah dijawab oleh teman kalian mengenai tentang air. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan jawabannya itu sangat baik dan sangat benar. Tapi saya akan jelaskan lebih terinci mengenai tentang apa yang ditanyakan oleh teman kalian barusan. Yang pertama, air itu bisa digunakan untuk mensucikan atau bersuci apabila air itu mencapai 2 kol. Yang kedua, air itu tidak bisa menyucikan atau tidak bisa kita gunakan untuk bersuci dikala air itu tidak mencapai 2 kol. Maka kita harus tahu takaran-takaran air yang akan kita gunakan untuk bersuci. Maka dari itu saya selalu mewanti-wanti kepada kalian, ingat, berhati-hatilah kita sebelum melaksanakan apa yang akan kita lakukan. Terlebih dahulu kita harus melihat, mencermati, dan menelaah supaya apa yang akan kita lakukan tidak akan sia-sia. Maka seperti itu. Bagaimana anakku? Apakah kalian sudah mengerti tentang apa yang telah saya sampaikan barusan? Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, maka akan saya berikan satu permasalahan yang ada. Maka nanti kalian harus mencari dan mendiskusikan permasalahan ini dengan teman kalian. Ada satu permasalahan yang harus kalian selesaikan mengenai tentang bab tohara ini.
Yang pertama, permasalahannya adalah bagaimana apabila di suatu desa itu terdapat kekeringan yang sehingga di daerah itu tidak ada air sama sekali untuk bersuci atau mensucikan dirinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya saya akan bagi 2 kelompok. Yang pertama kelompok putri, yang kedua kelompok putra, untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah saya sampaikan barusan. Baik anakku sekalian, saya persilakan kepada kelompok putri untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang ada. Bagaimana? Baik anakku sekalian, maka akan saya berikan kepada kalian mengenai tentang permasalahan yang ada, dan saya persilahkan kepada kelompok putri untuk menjelaskan solusi yang ada di daerah tersebut. Silakan. Jika tidak ada air, bisa menggunakan dengan cara bertayamum. Baik. Maka dikala tidak ada air sama sekali di daerah kita dan di daerah kita dilanda oleh kekeringan, jalan satu-satunya kita harus melakukan dengan cara tayamum. Anakku sekalian, jikalau sudah solusinya daerah itu sudah dilanda kekeringan dan tidak ada air sama sekali untuk bersuci, untuk kita melaksanakan sholat, maka solusinya yang pertama tidak ada lain kecuali tayamum. Maka dari itu saya ingin memberitahu kepada kalian bagaimana tata cara dalam bertayamum yang benar. Maka saya akan membagikan atau memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempraktekkan tayamum itu. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok putri untuk melakukan praktek tata cara tayamum. Silakan. Baiklah, saya akan mempraktekkan cara bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma bi istibahati sholati lillahi ta'ala. Saya persilahkan kepada kelompok putra untuk melaksanakan atau mempraktekkan tata cara tayamum. Silakan. Maka solusinya dikala daerah itu mengalami kekeringan, tidak ada air sama sekali, tidak ada lain dengan cara melakukan tayamum. Maka kesimpulan dari bab ini mengenai tentang bab taharah, kita harus suci dari hadas dan najis dan bersih supaya kita bisa melakukan dengan tata cara berwudu dan bertayamum untuk menghilangkan
najis dan hadas yang ada dalam diri kita. Maka dari itu saya selalu sarankan kepada kalian, jagalah kebersihan baik dari pakaian, badan, dan tempat, supaya kita selalu senantiasa bersih dan suci dari keadaan apapun. Maka dari itu, kesimpulan yang telah saya sampaikan barusan kepada kalian itu mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dicerna oleh kalian semua. Apakah sudah dimengerti? Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri pertemuan pagi hari ini, maka saya akan ingatkan kembali, tolong dijaga kebersihannya, kebersihan badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, supaya kita terlepas dari najis dan hadas. Maka dari itu, sebelum saya tutup pertemuan pagi hari ini, maka kita seperti biasa untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nawwartal arda bi nurika syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa selalu diberi kesehatan zahir batin oleh Allah, dan selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala hal. Maka dari itu, saya selaku guru mata pelajaran fikih mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dari tutur sapa dan kata. Akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.